wabarakatuh. Selamat siang permisa, Anda menyaksikan Top News bersama saya Robi Mahabani, dan inilah dia Top News selengkapnya. Permisa, sebelum kita mulai acara berita, mari kita dengarkan lagu Lentra yang dinyanyikan oleh Lesti dan berikut ini. Wahai pagi, mengajariku artinya kesejukan. Wahai malam, mengajariku artinya keheningan. Dan Tuhan pun percaya menitipkan kamu padaku, dan ini pun mengajariku cinta tiada batas. Denyutmu ada dalam denyutku, meskipun sulit ku upayakan meraih bintang, meraih bulan hanya untukmu. Takkan ku biarkan kegagalan menyelimutimu, kegelapan mendampingimu. Akulah lentera di hidupmu. Bila sendu hadir, ku pasti menggantikan tempatmu. Jantung pun pasti akan ku beri, surgamu ada padaku. Denyutmu ada dalam denyutku, meskipun sulit ku upayakan meraih bintang, meraih bulan hanya untukmu. Takkan ku biarkan kegagalan menyelimutimu, kegelapan mendampingimu. Akulah lentera di hidupmu. Bila sendu hadir, kau pasti menggantikan tempatmu. Jantung pun pasti akan ku beri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Surgamu ada padaku. Kisah hari ini kita akan mengetahui bersama tentang peringatan dari Hari Buruh. Sudah terhubung dengan jurnalis Merto TV, dan inilah dia berikut ini. Tengah kita ke Konita terlebih dahulu. Konita, selamat siang. Bagaimana situasi di Monas saat ini?
Selamat siang Jose, situasi di kawasan Monas dalam peringatan Hari Buruh Internasional, yakni saat ini sedang istirahat, begitu nanti akan dilanjutkan kembali untuk rangkaian acara ini mulai dari pukul 1 siang waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul setengah 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Di mana untuk rangkaian acara setelah istirahat sampai dengan sore nanti, ini yakni akan dipenuhi dengan rangkaian acara seperti penampilan dari berbagai artis ternama Indonesia. Kalau tadi pagi ini memang dari masa buruh sudah memadati wilayah Monas atau di kawasan Monas ini sejak pagi hari tadi. Puluhan bus dari berbagai wilayah di Indonesia sudah mendatangi kawasan Monas sejak pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kalau tadi kami melihat dari bus-bus tersebut, ini ada dari wilayah Jabodetabek. Tak hanya Jabodetabek saja, tetapi juga ada dari wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga Jawa Timur. Bahkan kalau tadi kami melihat juga ada serikat buruh yang berasal dari Lampung datang ke kawasan Monas untuk memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day. Presiden Prabowo Subianto tadi juga hadir di kawasan Monas sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat, di mana setelah Presiden Prabowo Subianto ini hadir, rangkaian acara dimulai dengan menyanyikan Indonesia Raya, lalu juga mendengarkan orasi dari para pimpinan serikat buruh. Mulai dari ada Konfederasi Serikat Buruh Indonesia, lalu juga ada Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, ada Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Untuk jumlah total buruh yang ada di kawasan Monas ini diperkirakan lebih dari 200.000 buruh yang memadati kawasan Monas pada hari ini, di mana kalau dari KSPI sendiri ini menyatakan ada sekitar 50.000 buruh yang datang ke kawasan Monas, sementara dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI ini menghadiri atau mendatangi wilayah Monas. Ini ada sebanyak lebih dari 200.000 buruh. Sementara itu selain dari masa buruh dari berbagai wilayah, juga ada ojek online yang mengikuti masa atau mengikuti Hari Buruh Internasional yang diselenggarakan di kawasan Monas pada hari ini. Untuk terkait dengan orasi dari keseluruhan pimpinan serikat buruh, tadi kalau kami dapat rangkumkan begitu, ada beberapa. Yang pertama adalah mendorong atau mendesak pengesahan RUU Ketenagakerjaan, yang mana kalau bisa ini dapat dirampungkan pada tahun ini. Selain itu juga ada pembuatan daycare, yang mana ini untuk menunjang hak-hak agar para anak buruh ini dapat hidup dengan layak. Jose. Baik, dari rekan Konita Rahman kita beralih ke rekan Ica Ervina. Ica, selamat siang. Bagaimana situasi peringatan Hari Buruh di Kota Semarang? Ya, Jose dan juga pemirsa Metro TV, untuk di wilayah Kota Semarang atau Provinsi Jawa Tengah ini memang belum dimulai, karena dari informasi yang kami dapatkan untuk para aliansi buruh Jawa Tengah akan memulai aksi unjuk rasanya seusai sholat Jumat waktu setempat, di mana aksi unjuk rasa ini dimulai dari titik kumpul di lapangan Diponegoro, kemudian ke Jalan Mangunkarso, di mana nantinya mereka akan berkumpul di depan atau di wilayah komplek DPRD Jawa Tengah dan juga di depan Provinsi Jawa Tengah. Dari pantauan kami, sejumlah persiapan telah dilakukan baik dari tim pengamanan dari Polda Jawa Tengah. Ini menerjunkan sekitar 1.133 personil gabungan dari Polda Jawa Tengah maupun dari Polres jajaran, kemudian ditambah dari tim gabungan dari sekitar 360 personil dari TNI Kodim Semarang untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa yang informasi yang kami dapatkan ini sebentar lagi akan dimulai. Adapun dari
dari Aliansi Buruh Jawa Tengah ini juga akan menyampaikan sejumlah tuntutannya. Ada sekitar 12 poin yang akan disampaikan kepada pemerintah baik dari pihak terkait, di mana yang pertama ini terkait dengan segera sahkannya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Yang kedua kemudian menghapus outsourcing, tolak upah murah. Yang ketiga ancaman PHK massal dan dampak perang dan impor baru. Kemudian tuntutan lainnya, poin keempat adalah reformasi pajak, hapus pajak THR, bonus tahunan dan juga pensiun, kemudian berantas korupsi, besarkan rancangan undang-undang perampasan aset, kemudian segera ratifikasi konvensi ILO nomor 190 dan juga perlindungan kepada sejumlah para pekerja buruh. Yang pastinya ini nanti kami akan memantau langsung proses berjalannya aksi unjuk rasa yang memang saat ini masih tengah dilakukan persiapan pengamanan baik dari maksud kami dari pihak kepolisian setempat dan juga sedang ada persiapan dari para aliansi buruh di Jawa Tengah. Sementara demikian Josie yang bisa disampaikan kembali kepada di studio. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Ica Arifina dari Semarang, Jawa Tengah. Dan sebelumnya juga ada Konita Rahman dari Monas, Jakarta. Selamat kembali bertugas teman-teman. Sisa pekan ini adalah periode puncak pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di kota Madinah Al-Munawwarah. Selain itu ada kedatangan jemaah. Di saat yang sama juga ada pergerakan jemaah menuju kota Mekah Mukarramah karena di sini menjadikan Madinah sebagai titik krusial dalam rantai pelayanan haji. Untuk informasi selengkapnya, kita langsung terhubung dengan Mahmud Fahji langsung dari Madinah Al-Munawwarah yang ditanyakan oleh Metro TV dan berikut ini. Dari Madinah Al-Munawwarah. Assalamualaikum. Ya, Mahmud, terkait dengan pergerakan jemaah haji ke Madinah menuju ke kota Mekah dan kedatangan mereka di kota Mekah, seperti apa proses dari mereka ini? Silakan. Baik Alka, memasuki hari ke-12 masa operasional penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Suci, pekan ini menjadi pekan yang cukup sibuk atau bahkan merupakan puncak pelayanan ibadah haji khususnya di kota Madinah. Di mana pada pekan ini, yakni pada tanggal 30 April sampai tanggal 6 Mei mendatang, ada dua pergerakan besar jemaah haji Indonesia. Yang pertama adalah gelombang kedatangan jemaah haji Indonesia yang dari tanah air saat ini masih terus berdatangan di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz yang ada di kota Madinah, dan juga ada pergerakan ataupun pergeseran jemaah haji dari kota Madinah menuju ke kota Mekah untuk melanjutkan proses pelaksanaan ibadah haji. Untuk kedatangan jamaah haji hingga pagi ini sekitar pukul 0.30 waktu Arab Saudi, dari catatan yang kita terima sudah ada sebanyak 175 kloter jemaah haji Indonesia atau sekitar 68.030 jemaah haji Indonesia yang telah tiba di Tanah Suci. Jumlah ini sekitar 33% dari seluruh jemaah haji Indonesia yang berjumlah 221.000 jemaah. Hari ini juga dijadwalkan akan ada kedatangan jemaah haji Indonesia sebanyak 19 kloter yang nantinya akan berdatangan sepanjang 24 jam non-stop. Selain itu, untuk pergerakan jamaah haji dari Madinah menuju ke kota Mekah, hari ini diagendakan akan ada 16 kloter jamaah haji yang akan bergerak dari kota Madinah menuju ke kota Mekah. Untuk keberangkatan jamaah haji dari kota Madinah menuju Mekah ini ada aturan dari otoritas Saudi, di mana keberangkatan paling pagi menuju kota Mekah ini pada pukul 07.00 dan keberangkatan paling sore adalah pukul 17.00 waktu Arab Saudi. Hal ini dilakukan agar ketika jamaah haji sampai di kota Mekah ini tidak terlalu malam. Selain itu, perjalanan jamaah haji dari Madinah menuju Mekah ini akan menempuh perjalanan sejauh 440 km atau jika ditempuh dengan bus ataupun roda 4 ini memerlukan waktu sekitar 6 hingga 8 jam. Nantinya sebelum memasuki kota Mekah, seluruh jamaah haji Indonesia diwajibkan untuk singgah di Masjid Gerali untuk melakukan niat ikhram dan sholat sunnah ikhram. Selanjutnya setelah seluruh proses singgah di Masjid Gerali, jamaah akan menuju ke kota Mekah dan melaksanakan ibadah umrah wajib. Alka. Baik, terkait dengan kondisi cuaca Mekah yang dikabarkan mungkin sedikit lebih panas dari Madinah, seperti apa kondisi di sana dan himbauan apa yang disampaikan oleh para petugas kepada para jamaah yang telah tiba di Mekah nanti?
Baik Alga, kondisi cuaca di Tanah Suci, khususnya di kota Madinah dan juga kota Mekah ini akhir-akhir ini terbilang cukup panas. Jika pada awal kedatangan petugas PPIH datang di Madinah, kondisi cuaca pada siang hari berkisar 34 hingga 36, namun beberapa hari terakhir ini kondisi semakin panas, bahkan besok diprediksi kondisi cuaca di kota Madinah ini bisa mencapai 40 derajat Celcius. Bahkan saat ini sudah ada himbauan dari PPIH Provinsi Kesehatan untuk mengantisipasi cuaca ekstrim yang kemungkinan akan terjadi pada esok hari. Untuk kondisi cuaca hari ini, untuk di kota Madinah pada siang hari berkisar di 36 derajat Celcius, sementara di kota suci Makkah suhu udara pada siang hari mencapai 38 hingga 39 derajat Celcius. Kondisi cuaca yang panas ini disertai dengan kondisi cuaca yang kering. Hal ini tentunya menyebabkan beberapa kendala bagi jemaah haji Indonesia, khususnya bagi jemaah haji lansia, seperti adanya kemungkinan dehidrasi. Oleh sebab itu, seluruh jemaah haji Indonesia ini diimbau untuk terus mengkonsumsi air mineral sekitar 1 hingga 2 jam, masing-masing 100 hingga 200 cc setiap kali mengkonsumsi air mineral. Selain itu, kondisi cuaca panas ini juga menyebabkan kemarin dari pantauan kita lakukan, beberapa jamaah haji yang berada di Masjid Madinah ini ketika keluar dan tidak memakai alas kaki, ada laporan beberapa jamaah haji yang mengalami kondisi kaki mengalami melepuh. Hal ini dikarenakan saat jamaah haji melakukan aktivitas di luar ruangan dan tidak menggunakan alas kaki, ini cukup panas dan menyebabkan laporan beberapa jamaah haji kakinya mengeluh. Selain melakukan edukasi dan juga menghimbau, petugas PPI Arab Saudi juga melakukan langkah-langkah praktis, yakni seperti membagikan oralit, membagikan masker, dan juga melakukan ataupun memayungi jamaah haji lansia ketika beraktivitas di luar ruangan. Seluruh upaya ini dilakukan agar proses ibadah haji seluruh jamaah haji Indonesia ini bisa berlangsung aman, lancar, dan juga nyaman. Terus sementara kembali ke studio, Alka. Baik, terima kasih laporan komprehensif Anda dari Kota Madinah Al-Munawwarah, Mahmud Fauzi dari Arab Saudi. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum. Petugas PPIH Arab Saudi selama di Tanah Suci mendapat apresiasi positif dari jemaah haji. Petugas dinilai sigap dan profesional dalam memenuhi kebutuhan jemaah. Jemaah beberapa agar pelayanan yang sudah baik ini mampu dipertahankan hingga puncak haji nanti. Berikut dari Metro TV. Sejak tiba di bandara, petugas terlihat sigap memberikan bantuan, termasuk bagi jemaah lanjut usia serta jemaah yang membutuhkan pendampingan khusus. Beberapa jemaah mengaku merasakan langsung pelayanan dari petugas pelayanan jemaah haji atau PPIH, bahkan pelayanan sudah dirasakan sejak mendarat di bandara hingga aktivitas ibadah di Masjid Nabawi. Kesiapan petugas juga terlihat saat menghadapi kondisi darurat. Ketika salah seorang jemaah mengalami sakit misalnya, petugas langsung memberikan penanganan cepat dan humanis. Selain layanan kesehatan, jemaah juga menilai fasilitas akomodasi dan konsumsi sudah sangat baik. Jemaah mendapatkan makan 3 kali sehari, air minum, serta tambahan nutrisi. Jemaah berharap pelayanan yang sudah baik ini dapat terus dipertahankan hingga puncak ibadah haji nanti. Sini Pak, yang sakit pun di semua. Dan pekan ini merupakan puncak gelombang kedatangan dan juga pergerakan jemaah haji di Madinah. Ribuan jemaah haji tiba di Madinah dan bergerak menuju ke kota Mekah. Kita akan terhubung dengan Mahmud Fauzi langsung dari Madinah. Selamat siang, Mahmud. Seperti apa proses kedatangan dan pergerakan jemaah haji di kota Madinah saat ini? Baik, selamat siang. Memasuki hari ke-12 masa operasional penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Suci. Hari ini menjadi salah satu puncak pelayanan ataupun puncak kepadatan jemaah haji khususnya di Dakar Madinah. Di mana pada pekan ini, yakni pada tanggal 1 hingga tanggal 6 Mei mendatang, ada 2 pergerakan besar jemaah haji. Yang pertama adalah pergerakan kedatangan jemaah haji dari tanah air menuju ke Bandara Amir Muhammad yang ada di Madinah, dan juga ada pergerakan jemaah haji dari kota Madinah menuju ke kota Mekah. Untuk gelombang kedatangan jemaah haji, dari catatan yang kita dapatkan hingga pukul 10.30 waktu Arab Saudi, hingga saat ini terdapat 177 kloter atau sebanyak 78.000 jemaah haji Indonesia yang telah tiba di Tanah Suci.
Hari ini juga diagendakan akan ada sebanyak 19 kloter jamaah haji Indonesia yang akan kembali mendarat di Tanah Suci. Jika dikalkulasikan dengan jumlah keseluruhan jamaah haji Indonesia yang berjumlah 221.000 jemaah haji, saat ini sudah ada sebanyak 33,8% jemaah haji Indonesia yang telah tiba di kota Madinah. Sementara itu, untuk pergerakan jemaah haji dari Madinah menuju kota Mekah, hari ini diagendakan akan ada sebanyak 18 kloter jemaah haji yang akan didorong ataupun digeser menuju ke kota Mekah untuk melanjutkan proses ibadah haji. Pergerakan jemaah haji menuju ke kota Mekah ini paling pagi pada pukul 07.00 dan nanti paling sore akan dilakukan pada pukul 17.00. Hal ini sesuai dengan aturan otoritas pemerintah Arab Saudi untuk memastikan jemaah haji ketika sampai di Mekah tidak terlalu larut ataupun dini hari. Jarak antara kota Madinah menuju kota Mekah ini berjarak sekitar 440 meter dan bisa ditempuh melalui perjalanan darat dengan menggunakan bis sekitar 6 hingga 8 jam perjalanan. Nantinya setelah sampai di kota Mekah, terlebih dahulu jamaah haji ini akan transit di hotel dan selanjutnya akan melakukan ibadah umroh wajib. Kembali ke studio. Baik, Mahmud, jadi menjelang puncak ibadah haji ini kan otoritas Arab Saudi semakin memperketat pemeriksaan bagi individu yang akan masuk ke kota Mekah. Seperti apa imbauan PPIH kepada para jemaah? Baik, jelang puncak pelaksanaan ibadah haji yang akan dilakukan pada akhir bulan Mei nanti, pemerintah ataupun otoritas pemerintah Arab Saudi terus memperketat ataupun melakukan pengawasan terhadap kemungkinan masuknya jemaah haji ilegal. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memastikan jemaah haji yang resmi ini bisa melakukan ibadah dengan tertib, aman, dan juga lancar. Pemeriksaan terhadap jemaah haji ilegal ini tidak hanya dilakukan di akses masuk kota Mekah, namun juga dilakukan secara acak di pintu-pintu masuk menuju area ibadah seperti di Masjidil Haram, Ar-Musna, Mina, dan juga Musdalifah. Untuk pemeriksaan di akses pintu masuk menuju kota Mekah ini dilakukan di beberapa checkpoint antara pintu masuk dari Jeddah menuju kota Mekah dan juga dari Madinah menuju ke kota Mekah. Seluruh pendatang ataupun individu yang akan memasuki kota Mekah ini diperiksa kelengkapan dokumennya. Hanya individu ataupun pendatang dengan visa haji, dengan visa iqamah dan juga visa pekerja resmi yang diizinkan untuk memasuki kota Mekah. Selain visa itu, pendatang akan diarahkan kembali ke kota asalnya. Pengamanan ataupun pemeriksaan lebih ketat dilakukan di area-area ibadah seperti di Masjidil Haram dan juga di area-area kerumunan. Petugas kepolisian Arab Saudi ini akan melakukan pengecekan ataupun pemeriksaan secara random kepada setiap orang yang berada di area kerumunan ataupun di area ibadah haji. Nantinya jika hasil pemeriksaan ditemukan adanya indikasi haji ilegal, maka ada potensi denda ataupun hukuman tergantung dengan tingkat pelanggaran. Untuk denda teringan ini adalah teguran, kemudian denda berupa tebusan, dan yang paling berat adalah denda berupa kurungan penjara dan juga denda deportasi. Menyikapi hal tersebut, BPIH Arab Saudi dan juga konjen Indonesia yang ada di Jeddah mengimbau kepada seluruh jamaah haji Indonesia untuk mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh otoritas Arab Saudi. Sementara itu, kepada jamaah ataupun kepada warga negara Indonesia, baik yang ada di Indonesia maupun ada di Timur Tengah, diimbau untuk tidak tertarik dengan iming-iming haji ilegal ataupun haji prosedural. Karena dipastikan hanya jemaah haji dengan visa resmi dari Arab Saudi yang bisa memasuki wilayah Masjidil Haram maupun Ar-Musna nantinya. Diharapkan seluruh jamaah haji ini bisa mematuhi seluruh aturan, tentunya demi keamanan, kelancaran, dan juga ketertiban selama menjalankan proses ibadah haji. Untuk sementara, demikian laporan dari Madinah, Arab Saudi. Kembali ke studio. Mahmud Fauzi melaporkan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Terima kasih atas laporan Anda. Bisa cuaca panas di Madinah menjadi tantangan bagi jemaah calon haji Indonesia, terutama yang berusia lanjut. Petugas PPI memberikan perlindungan khusus dengan menyayangi jamaah saat tiba di Bandara Madinah. Berikut dari Metro TV. Suhu udara yang tinggi dan kondisi kering di Madinah membuat jemaah mudah mengalami dehidrasi, terlebih bagi lansia yang membutuhkan perhatian ekstra. Saat ini cuaca di Madinah mencapai suhu 36 derajat, terutama saat siang hingga sore hari. Menyikapi hal itu,
Petugas PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan khusus dengan memayungi jemaah calon haji dan memprioritaskan lansia saat proses kedatangan hingga menuju bus. Langkah ini pemirsa dilakukan untuk menjaga kondisi kesehatan jemaah agar tetap stabil dan tidak terpapar langsung terik matahari. Gelombang kedatangan jemaah haji terus bergulir di Bandara Madinah. Selain itu, ribuan jemaah saat ini bergerak menuju ke kota Makkah untuk melanjutkan rangkaian ibadah haji. Untuk informasi selengkapnya kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Mahmud Fauzi langsung dari Madinah, Arab Saudi. Selamat malam waktu Indonesia, Mahmud. Bagaimana skema kedatangan dan pergerakan jemaah haji di kota Madinah? Baik, Elma, memasuki hari ke-12 masa keberangkatan operasional jamaah haji Indonesia di Tanah Suci. Hari ini menjadi salah satu puncak kepadatan ataupun puncak pelayanan jemaah haji Indonesia di kota Madinah. Pada pekan ini ada dua gelombang pergerakan besar jemaah haji Indonesia. Yang pertama adalah gelombang kedatangan jemaah haji Indonesia dari tanah air menuju ke Tanah Suci, dan yang kedua adalah gelombang pergerakan jemaah Indonesia dari kota Madinah menuju ke kota Mekah. Untuk kedatangan jemaah haji Indonesia hingga sore ini sekitar pukul 16.00 waktu Arab Saudi sudah ada sebanyak 183 kloter jemaah haji Indonesia yang telah tiba di Tanah Suci, atau sekitar 71.700 jemaah haji Indonesia ini saat ini sudah berada di Madinah. Sementara itu, hari ini juga dijadwalkan akan ada sebanyak 19 kloter jemaah haji yang akan kembali mendarat di Tanah Suci. Jika diakumulasikan dengan seluruh jumlah jemaah haji Indonesia yang berjumlah sekitar 221.000, saat ini total ada sekitar 34,7% jamaah haji Indonesia yang telah tiba di Tanah Suci. Sementara itu, untuk pergerakan jamaah haji dari kota Madinah menuju ke kota Mekah, hari ini diagendakan akan ada sebanyak 18 kloter jamaah haji yang akan digeser dari Madinah menuju ke kota Mekah. Jarak dari kota Madinah menuju Mekah ini sejauh 440 km dan bisa ditempuh dengan kendaraan bus ataupun kendaraan roda 4 dengan estimasi waktu sekitar 6 hingga 8 jam perjalanan. Nantinya sebelum memasuki kota Mekah, seluruh jamaah haji Indonesia ini diwajibkan untuk singgah di Masjid Bir Ali. Di Masjid Bir Ali ini, jamaah haji Indonesia akan melakukan mikot makani dan juga melakukan sholat sunnah dan niat ihram. Nantinya proses singgah di Masjid Bir Ali ini memakan waktu sekitar 20 hingga 30 menit. Setelah seluruh proses yang dilakukan di Masjid Bir Ali, kemudian jamaah haji kembali didorong untuk masuk ke dalam bus dan diantarkan menuju kota Mekah untuk selanjutnya melanjutkan proses rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Sementara itu, untuk cuaca di Arab Saudi sendiri, baik di kota Madinah maupun kota Mekah ini terbilang jauh lebih panas jika dibandingkan dengan cuaca yang ada di Indonesia. Seperti sore ini di kota Madinah, suhu udara mencapai 36 derajat Celcius, sedangkan di kota Mekah mencapai 38 hingga 39 derajat Celcius. Dengan suhu yang panas dan juga kering ini tentunya menjadi kendala tersendiri bagi jemaah haji Indonesia, khususnya jemaah haji lansia. Cuaca yang panas ini dari laporan yang kita terima menyebabkan beberapa jemaah haji mengalami dehidrasi dan juga mengalami kelelahan, serta ada beberapa jemaah haji yang dilaporkan kakinya melepuh karena saat beraktivitas di luar lapangan tidak mengenakan alas kaki. Menyikapi kondisi cuaca Arab Saudi yang cukup panas jika dibandingkan di Indonesia ini, petugas PPI Arab Saudi mengimbau kepada seluruh jamaah haji Indonesia ini untuk tidak beraktivitas di luar ruangan secara berlebihan. Jamaah haji Indonesia diharap untuk beraktivitas di dalam ruangan dan juga menjaga kesehatan, tentunya dengan mengkonsumsi vitamin dan juga selalu meminum ataupun mengkonsumsi air putih setiap 1 atau 2 jam sekali sebanyak 100 cc. Dengan kondisi saat ini dan juga dengan pelayanan yang dilakukan oleh petugas PP Arab Saudi, diharapkan proses kedatangan dan juga proses keberangkatan jamaah haji dari Madinah menuju kota Mekah ini berlangsung aman, lancar, dan juga efisien. Kembali ke studio Elma. Terima kasih Mahmud Fauzi atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas dan jaga. Kita lanjutin berita top news bersama saya Arkan. Pemirsa, 18 kloter tiba bertahap di berbagai sektor. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Mahmud Fauzi dari Madinah, Arab Saudi. Dan inilah dia berikut ini.
Memasuki hari ke-13 masa operasional penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Suci, pergerakan jamaah haji sejak kedatangan di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz dan juga pergerakan jamaah dari kota Madinah menuju ke kota Mekah ini secara umum berjalan relatif aman, lancar, dan juga tertib. Hari ini juga menjadi salah satu puncak kepadatan ataupun salah satu puncak masa pelayanan, khususnya bagi PPIH Dakar Madinah, di mana pada pekan ini ada dua pergerakan besar jamaah haji. Yang pertama adalah pergerakan jamaah haji yang tiba dari tanah air menuju ke Tanah Suci, tepatnya di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, dan juga ada pergerakan jamaah haji dari kota Madinah menuju ke kota Mekah untuk melanjutkan proses rangkaian ibadah haji. Untuk kedatangan jamaah haji di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz hingga siang ini sekitar pukul 07.30 waktu Arab Saudi sudah ada sekitar 193 kloter jamaah haji atau sebanyak 75.000 jemaah haji Indonesia yang telah mendarat dan tiba di kota Madinah. Sementara itu, untuk hari ini juga diagendakan akan ada sebanyak 18 kloter jamaah haji yang akan kembali mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz. Jika dikalkulasikan dengan seluruh jamaah haji Indonesia yang berjumlah sekitar 221.000 jemaah haji, saat ini total sudah ada sebanyak 36,89% jemaah haji Indonesia yang telah berada di Tanah Suci. Sementara itu, untuk pergerakan jamaah haji dari kota Madinah menuju kota Mekah, saat ini total sudah ada sebanyak 45 kloter jamaah haji atau sebanyak sekitar 12.000 jamaah haji Indonesia sudah bergeser dari kota Madinah menuju kota Mekah. Hari ini juga dijadwalkan akan ada sebanyak 14 kloter jamaah haji Indonesia atau sekitar 4.500 orang akan kembali bergerak dari kota Madinah menuju kota Mekah. Perjalanan dari kota Madinah menuju kota Mekah ini nantinya akan menempuh perjalanan sekitar 450 km atau bisa ditempuh dengan perjalanan bus sekitar 6 hingga 8 jam. Nantinya sebelum memasuki kota Mekah, seluruh jamaah haji diwajibkan untuk transit di Masjid Bir Ali dan mengambil mikot makani di Masjid Bir Ali serta melakukan sholat sunnah dan juga niat ikhram. Setelah sampai di kota Mekah, seluruh jamaah haji dihimbau untuk istirahat terlebih dahulu dan selanjutnya akan menjalankan umroh wajib. Dengan berbagai persiapan ini, dari pantauan yang kita lakukan secara umum, pergerakan jamaah haji di Tanah Suci ini berjalan aman, tertib, dan juga lancar. Husi. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV, Mahmud Fauzi untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah kini telah memasuki hari ke-12. Kementerian Haji dan Umroh memastikan seluruh proses pelayanan jemaah terus terkoordinasi dan berjalan dengan lancar. Dan inilah dia berikut ini. Hingga 2 Mei 2026, sebanyak 190 kloter dengan lebih dari 73.000 jemaah haji Indonesia telah tiba ke Tanah Suci. Dari jumlah tersebut, lebih dari 64.000 jemaah telah tiba di Madinah, sementara lebih dari 7.000 jemaah sudah berada di Mekah. Pergerakan jemaah dari Madinah menuju Mekah dilakukan secara bertahap dengan pengawalan petugas di setiap titik layanan. Layanan kesehatan terus diberikan secara menyeluruh. Jemaah diimbau menjaga kondisi fisik, tidak membawa barang berlebihan, mengatur waktu ibadah, serta melapor kepada petugas kesehatan jika mengalami gangguan kesehatan. Pemerintah menegaskan komitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik agar seluruh rangkaian ibadah haji berjalan aman dan sesuai dengan ketentuan. Langsung ke atas, teman kita menunggu di sana. Pasti bahagia, terharu. Kemudian semuanya pelayanannya bagus, mulai dari pesawat sampai dengan di hotel, hotelnya juga bagus. Kemudian untuk makanannya juga enak-enak semuanya. Oh gitu. Layak semuanya lah, pokoknya enak, bagus. Dengan hotel yang dekat ini ibadahnya jadi lancar Mbak ya? Ya lancar banget. Jadi kita keluar dari hotel langsung pelataran. Oh gitu. Bapak Menteri, untuk Kementerian Haji Republik Indonesia, untuk semua petugas Haji Indonesia, terima kasih banyak sudah memberikan pelayanan yang terbaik, yang the best banget buat seluruh jamaah Indonesia. Terima kasih banyak. Kita akan kembali lagi. Jangan kemana-kemana. Tetap inilah di Top News sesaat lagi.
Pemirsa, kita kembali lagi di Top News bersama saya Ardi. Pemirsa, fenomena lonjakan harga hewan kurban seolah menjadi siklus tahun yang sulit dihindari menjelang Idul Adha. Permintaan yang tinggi di pasar seringkali membuat harga kambing maupun sapi meroket tajam tepat beberapa pekan sebelum hari pemotongan. Bagi masyarakat, kondisi ini kerap menjadi tantangan finansial tersendiri. Berikut ini. Menjelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah lapak penjual hewan kurban mulai dipadati stok sapi dan kambing. Pada tahun ini, para pedagang mengaku terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini dipicu oleh beberapa faktor, diantaranya masalah impor sapi, serta melambungnya harga pakan dan biaya transportasi dari daerah asal. Jika pada tahun lalu masyarakat masih bisa menemukan sapi di bawah harga 17 juta rupiah, kini harga pasaran sudah menyentuh angka 19 hingga 20 juta rupiah per ekornya. Kondisi ini pun diprediksi akan mempengaruhi daya beli masyarakat yang hendak beribadah kurban tahun ini. Di sisi lain pemirsa, puluhan sapi kurban sudah siap dijual untuk memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di kawasan Meruya, Jakarta Barat. Sedangkan kambing baru disediakan sekitar 1 hingga 2 minggu sebelum Hari Raya. Untuk mengetahui lebih lengkapnya berikut liputan jurnalis Metro TV Rona Marina dan juru kamera Arif Firmansyah untuk Anda. Tidak terasa ya, sebulan dari sekarang atau sebulan lagi kita akan memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan saat ini kami berada di salah satu tempat penjualan hewan untuk kurban, yakni di daerah Meruya Ilir, Jakarta Barat. Dan bisa dilihat ini di sekitar saya sudah ada puluhan sapi yang memang ini sudah dirawat juga sebelumnya. Dan sapi-sapi ini juga datang bahkan dari pulau seberang ya, untuk dirawat-rawat dulu, kemudian dibesarkan lagi dan nantinya akan diperjualbelikan begitu. Nah, di sini memang menyajikan sapi-sapi dari berbagai jenis dan juga dengan berat yang beragam tentunya yang bermacam-macam. Dan tidak hanya sapi saja, nanti juga akan ada kambing yang akan diperjualbelikan kurang lebih sekitar semingguan sebelum Hari Raya Idul Adha itu begitu. Nah, ini salah satu sapi yang cukup besar ya ukurannya. Anda bisa dilihat di layar kaca. Wow. Nah, untuk mengetahui ya berapa sebetulnya harga sapi-sapi yang ada di sini dan nanti juga ada berapa kambing yang akan didatangkan ke sini untuk diperjualbelikan ketika menjelang Hari Raya Kurban, di sini sudah ada pengelolanya ya begitu. Dengan Mas Saipul tadi kami sudah berbincang sedikit ya. Selamat pagi Mas Saipul. Selamat pagi Bu. Mas Saipul, ini boleh dijelasin ada berapa sih jumlah sapi yang ada di sini? Kebetulan untuk sampai saat ini sekitar 46 ekor dan 2 kerbau. Untuk kambingnya mungkin nanti 2 minggu sebelum hari H baru kita datangkan. Mungkin sekitar 70 ekor, 80 ekor, sampai 100 ekor. Nah, Mas Saiful tadi boleh dijelasin, kan kita tadi ngobrol sebentar soal sapi-sapi yang ada di sini itu sudah dibesarkan sebelumnya. Nah, itu dari kapan sih Mas? Ya, biasanya kita datangkan sapi ini sebelum bulan puasa. 1 bulan sebelum puasa kita minimal sudah datang di sini. Mulai perawatan sampai penggemukan gitu, biar nanti pelanggan-pelanggan kita lebih puas. Nah, terus ada ini jenisnya apa aja dan kemudian juga datangnya dari mana aja nih sapi-sapinya? Kebetulan untuk tahun ini kita datangkan dari Lampung, Jawa dan sekitarnya. Jenis-jenisnya biasa Limousine, Metal, Pegon dan sapi PO. Nah, terus untuk harga nih Mas, ini harga nih dimulai dari berapa sih? Kalau untuk kisaran DKM kita dari angka 23 sampai 30, 35, dan untuk yang sana sampai di angka 75 juta. Dan untuk 1 ton bisa pemesanan. Nah, tadi kan kita juga perhatiin ya Mas, di sini sapinya tuh ukurannya beragam gitu. Ini berapa aja sih? Ini terutama ini kan yang paling besar gitu ya? Ya, ukurannya sih beragam memang. Kalau dari jenis yang paling kecil mungkin sekitar 300 kilo sampai yang 650 kiloan. Nah, terus perawatannya gimana Mas? Mudah atau gimana? Untuk perawatan memang kita stok dari konsentrat, terus onggok buat makanan, terus jenis-jenis vitaminnya. Dan memang dari rutinitas itu lebih gampang dibandingin
dan pas jerami mungkin buat ini ya. Nah, terus kenapa kalau kambing itu nanti didatanginnya 2 mingguan sebelum Idul Adha, nggak sekarang? Karena perawatan kambing lebih sulit dibandingin sapi. Karena kalau kambing kan memang harus rumput hijauan. Kita datangin paling 2 minggu sebelum hari H, paling cepat itu. Kalau kambing nanti ada berapa Mas di sini dan juga beratnya dimulai dari berapa sama harga-harganya? Biasanya kita kisaran harga dari 3 sampai 7 juta sampai 10 gitu. Kalau jumlah maksimal kita paling 100 ekor. Itu dari mulai berat berapa? Berat mungkin sekitar 25 kilo, yang umum sih 30 sampai 40 kilo buat kurban. Nah, dengan melihat banyaknya sapi dan juga kambing yang nanti bakal disediakan di sini ya Mas ya, itu biasanya langsung habiskah dan siapa aja sih Mas yang beli, itu pihak mana aja gitu? Biasanya kita udah punya pelanggan tersendiri dari langganan lama, dan paling 20% mungkin dari yang lewat atau customer baru. Dan kesannya ketika melihat hewan-hewan di sini mereka gimana Mas? Kalau dari komen pendapat-pendapat yang udah, alhamdulillah puas. Karena kita perawatannya mereka sudah tahu, dari pakan kita terjamin semua dan perawatan hariannya. Terima kasih banyak ya Mas Saiful untuk wawancaranya. Dan ini sapi di belakang ya, pemirsa bisa dilihat. Sapi di belakang ini dari tadi kayak pengen ngajak ngobrol ya. Mungkin tahu kalau umurnya tinggal sebulan lagi ya Mas ya. Baik, terima kasih Mas ya. Kalau gitu wawancaranya. Nah itu tadi wawancara kami. Sebulan menjelang Lebaran ini ternyata sudah mulai diperjualbelikan ya untuk sapi dan juga kambing kurban begitu. Dan memang momen untuk Idul Adha ini adalah momen yang digunakan oleh umat Muslim selain untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga sebagai momentum untuk refleksi diri, kemudian juga mengurangi sifat keegoisan, kemudian belajar sekali lagi untuk ikhlas, dan tentu saja untuk kepedulian sosial. Karena setelah kita melaksanakan penyembelihan nanti juga akan membagikan kepada sanak saudara, keluarga maupun kerabat dan juga lingkungan sekitar. Dari Jakarta, Rona Marina, Arif Firmansyah, Metro TV. Jemaah Haji Indonesia mulai memanfaatkan layanan kargo haji untuk mengirim barang belanjaan dari Tanah Suci. Layanan ini menjadi solusi bagi jemaah untuk mengantisipasi kelebihan bagi bagasi soal kembali ke tanah air. Pemirsa Metro TV, tidak terasa sekitar 1 bulan lagi kita sudah akan memperingati Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban. Saat ini saya melaporkan dari salah satu lapak hewan ternak kurban yang berada di kawasan Ulu Jami, Jakarta Selatan. Bisa dilihat pemirsa di sekitar saya ini sudah lengkap dengan sapi-sapi dari berbagai bobot dan juga berbagai ukuran. Dan yang pastinya sapi-sapi di sini langsung dikirim dari kampung halaman di Nusa Tenggara Barat oleh peternak yang ada di sini. Ini yang juga menjadi menarik pemirsa, karena di tengah kenaikan harga hewan kurban, harga-harga hewan di sini ataupun sapi-sapi yang ada di sini cenderung stabil. Dengan Pak Furkan, betul Pak? Siap Pak. Betul. Selamat siang Pak. Siang Pak. Mungkin bisa dijelaskan sapi-sapi di sini ada apa saja jenisnya dan juga bobotnya berapa saja Pak? Ya Pak. Sapi-sapi yang ada di lapak kita ini berbagai macam ras, mulai dari ras Bali ada, PO ada, silangan Bali sama PO ada, simental juga ada. Bobot yang ada di lapak kami ini start dari bobot 250 sampai 650. Buka harga kita dari harga 16 juta sampai 30 juta. Untuk harga juga itu bukan flex sekali 30 juta itu langsung 30 juta, enggak juga Pak. Karena itu kita masih simpan spare untuk nego juga. Masih cenderung stabil ya Pak harganya di 16 sampai 30 juta ini dibandingkan dengan tahun lalu. Kalau dari Bapak ini bagaimana cara menjaga kestabilitasan harga dari sapi-sapi ini Pak? Untuk distribusi ataupun mobilisasi kita dari Kabupaten Bima dan Dompu khususnya itu masih sama seperti tahun lalu, masih start dengan harga 1 ekor sapi dengan biaya distribusi itu 1.500.000. Nah, dari itu kan tidak ada kenaikan Pak. Cuman masalah pakan memang ada sedikit saja. Karena untuk biaya bensin saja, karena di sana itu sistem penggemukan intensif, tapi para petani ternak tuh pergi ngarit Pak. Jadi anggaplah berolahraga.
Yang masuk ke dalam kategori penambahan biaya itu mungkin para petani melakukan beli dedak itu aja untuk campuran pakannya. Yang kita bawa dari Kabupaten Bima dan Dompu ini, semua sapi itu sudah divaksin PMK, pemberian obat cacing sudah, vitamin juga sudah. Jadi untuk masalah kesehatannya alhamdulillah sudah teratasi semua, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Furkan atas waktunya. Selamat kembali beraktivitas. Demikian pemirsa wawancara saya dengan salah satu peternak yang berada di lapak di kawasan Ulu Jami, Jakarta Selatan ini. Dari Jakarta, Ifdal Amal, Wildan Aulia, Metro TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Top News hari ini. Pemirsa, tadi host kita, Robi Mahabani, sedang ada sedikit kendala. Bagaimana kendalaan Bang Robi? Udah selesai? Alhamdulillah udah. Demikian pemirsa Top News hari ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Fernalta. Saya Robi Mabani dan saya akan pamit mundur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mulai dari pukul 1 siang waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 3:30 sore waktu Indonesia bagian Barat. Di mana untuk rangkaian acara setelah istirahat sampai dengan sore nanti, ini akan dipenuhi dengan rangkaian acara seperti penampilan dari berbagai artis ternama Indonesia. Kalau tadi pagi ini memang dari masa buruh sudah memadati wilayah Monas atau di kawasan Monas ini sejak pagi hari tadi. Puluhan bus dari berbagai wilayah di Indonesia sudah mendatangi kawasan Monas sejak pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kalau tadi kami melihat dari bus-bus tersebut, ini ada